Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen tutor yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari program studi Sistem Informasi. Kali ini akan merekam layar praktikum ketiga mata kuliah struktur data untuk juga memenuhi tugas 3. Di sini ada 2 soal. Saya sudah siapkan 2 file, soal 1 dan soal 2. Untuk soal pertama, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth Research atau DFS dalam bahasa Java. Lalu yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth Research atau BFS dalam bahasa Java. Di sini ada instruksinya, yaitu gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS dan juga BFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu codingnya, mungkin sambil agak dijelaskan sedikit, nanti akan saya jelaskan lebih lagi di akhir ya. Oke, saya akan mulai dengan soal yang pertama. Saya akan import terlebih dahulu Java utility-nya. Lalu masuk ke kelasnya ya. Sini saya nama kelas soal 1. Saya langsung deklarasikan terlebih dahulu beberapa fungsi-fungsi. Saya akan mulai masuk ke codingan static void main-nya ya. Lalu di sini saya akan inisialisasi grab-nya. Dan juga hubungan antar nodenya. Saya akan copy saja ya, karena akan membuat sampai A7 supaya lebih cepat. Tinggal saya rubah-rubah. Tambahkan lagi mungkin. A3 ke A1 saja, lalu A4 mungkin kita buat ke A2 saja, biarkanlah. A5 kita buat ke A2 dan A6 kita buat ke A5 dan A7. Satu lagi ya, A7 berarti. A7 kita buat ke satu saja, A6. Oke, deklarasi kita sudah. Sekarang kita lanjut.
Oke, ini jika tidak ditemukan ya, kita buat perumpamaan yang terlebih dahulu. Kita lanjut lagi ke program utama DFS-nya. DFS. Oke, di sini sudah selesai ya. Mungkin saya akan coba run terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya akan jelaskan kembali. Coba ya. Di sini masukkan node tujuan. Kita coba dulu. Mungkin masukkan A5 ya. Oke, di sini ditemukan node A5 ya. Kita coba A7 mungkin. Oke, ditemukan A7 ya. Bagaimana kalau kita coba node yang tidak ada dalam graph, misalkan A9. A9 tidak ditemukan dalam graph. Satu kali lagi mungkin A12. Oke, tidak ditemukan dalam graph. Oke, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, di sini import java.util itu adalah saya import library bawaan Java-nya default supaya bisa pakai struktur data seperti map, set, scanner ya, dan juga list. Lalu di sini public class soal 1 ini adalah nama file saya soal 1 dan juga nama class keseluruhannya soal 1. Lanjut, ini adalah deklarasi static map string, list string, graph sama dengan new hash map, dan juga static set new hash set. Di sini inisialisasi dalam bentuk hash map ya untuk graph-nya. Nanti yang mana berguna untuk menyimpan node-node dan tetangganya. Lalu juga ada visited di sini yang nantinya mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi, seperti itu supaya tidak muter-muter. Oke, lalu ini codingan utamanya. Saya langsung di awal saya tuliskan scanner ya, fungsi scanner untuk membaca input dari user. Lalu ini di sini ada inisialisasi graph-nya, saya tulis A1 sampai A7 dengan hubungan nodenya masing-masing. Seperti contohnya A1 ini yang terhubung ke A2 dan A3 dan seterusnya. Lalu
Lalu di sini masukkan node tujuan. Ini untuk user input ya, mau masukin node tujuannya berapa. Nah, lalu di sini jika sudah dapat node tujuannya, masukkan fungsi DFS mulai dari node A1 sampai ke node target. Nah, jika tidak ada nodenya, di sini saya langsung buat if ya, klausa if. Lalu untuk print out itu node sekian yang di input user tidak ditemukan dalam graph. Oke, lalu di sini ke fungsi utama DFS-nya. Di sini fungsi DFS ini core-nya ya. Jadi setiap kali DFS-nya itu berjalan, dia akan print node yang sedang dikunjungi, lalu menandakan bahwa node itu sudah dikunjungi. Seperti itu. Lalu di sini ada klausa if kembali. Kalau nodenya sudah dikunjungi dan itu sama dengan target, berarti pencariannya telah selesai, lalu print ditemukan node plus target ya. Nah, juga ada perulangan jika belum ketemu. Di sini DFS akan lanjut ke tetangga-tetangganya untuk mencari satu persatu, tapi akan dicek dulu apakah sudah dikunjungi atau belum, supaya tidak balik ke node sebelumnya dan looping. Nah, seperti itu. Jadi program ini akan mencari node target dari titik awal A1 dengan metode DFS, menjelajahi satu cabang sampai mentok, lalu mundur dan lanjut ke cabang lain. Kalau targetnya ditemukan, berarti langsung berhenti dan kasih informasi. Kalau tidak, DFS-nya akan tetap selesaikan semua node yang terhubung. Seperti itu untuk soal pertama DFS. Saya tambahkan nama terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke soal 2. Oke, soal 2 ya. Sama, awalnya itu kita import juga. Masuk ke codingan utama, public class soal 2 ya. Namanya soal 2. Nanti saya akan jelaskan juga seperti tadi di soal 1. Ini kurang lebih sama ya. Setelah scanner, visualisasi, sebentar, tambahkan nama terlebih dahulu. Saya akan samakan dengan soal yang pertama ya. Saya copy lagi. Lima, enam, tujuh. Oke. A2 dulu.
A6 dan terakhir A7. Oke, lanjut. Lalu lanjut lagi. Panggil fungsinya. Oke, sekarang kita ke fungsi BFS nya. Ini kurang lebih sama tapi ada yang berbeda juga ya.
Oke, ini sudah selesai untuk yang BFS-nya. Kurang lebih sebetulnya sama. Kita mungkin coba run terlebih dahulu. Oke, sini kita coba masukkan dulu node yang sudah ada dalam graph A4. Oke, muncullah ditemukan node A4. Mungkin kita coba lagi. A7 mungkin ya. Oke, muncullah ditemukan node A7. Kita coba node yang tidak ada dalam graph. Misalkan A10. A10 tidak ditemukan dalam graph. Coba lagi node yang lain. A8 mungkin. A8 tidak ditemukan dalam graph. Oke, saya akan jelaskan sedikit untuk yang BFS ya. Jadi di awal ini sama ya, kita import Java utility seperti yang DFS. Lalu di sini juga sama nih, static map string kita inisialisasi graph pakai hashmap. Nanti setiap nodenya akan punya list tetangga, sama ya seperti yang tadi di DFS. Nah, ini untuk main codingnya seperti biasa, scanner di awal untuk input ya, baca input dari user. Lalu inisialisasi graph-nya sama seperti DFS, hubungan-hubungan dengan nodenya juga sama. Lalu di sini sistem out print, masukkan node tujuan, scanner next line itu untuk membaca input dari user. Nanti user akan masukkan A sekian. Lalu di bawahnya lagi ada ini memulai memanggil fungsi BFS ya, dari node awal A1, start dari A1 sampai target ya, node target. Nah, di sini saya mulai membuat fungsi BFS-nya. Ini bagian utamanya menggunakan set ya. Set untuk mencatat node yang sudah dikunjungi dan juga QU untuk antrian node yang akan dikunjungi tapi secara berurutan. Di sini kita ini ya, QU add dan visited add itu start dari node pertama, langsung diinput ke dalam QU dan ditandai langsung jika sudah dikunjungi. Oke, lalu di sini ada loopingnya while QU is empty, berarti selama QU-nya belum kosong artinya masih ada node yang harus dikunjungi. Jadi saya ambil node pertama dari QU lalu print node yang sedang dikunjungi. Sini ya. Nah, jika yang sudah dikunjungi atau yang sedang dikunjungi itu sudah sama dengan node target, lalu di sini akan print ditemukan node targetnya karena sudah ketemu. Oke. Lalu untuk yang ini, jika belum ketemu, saya ambil semua tetangga dari node saat ini. Jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka saya tambahkan ke QU untuk dikunjungi berikutnya dan langsung ditandai sebagai sudah dikunjungi. Nah, jika seluruh node beserta tetangganya sudah diperiksa dan targetnya belum ditemukan, berarti node tersebut memang tidak ada di dalam graph. Lalu saya tampilkan print out node target tidak ditemukan dalam graph. Oke, jadi intinya untuk algoritma BFS bekerja secara melebar. Dari node awal, dia cek semua tetangga terdekat terlebih dahulu, lalu lanjut ke level berikutnya secara bertahap ya. Kalau targetnya itu sudah ketemu, berarti pencariannya langsung berhenti. Tapi kalau tidak ketemu, BFS bakal keliling semua node yang terhubung dari node yang pertama yang di start. Seperti itu. Nah, jadi untuk praktikum ketiga kali ini kurang lebih seperti itu dari saya. Ada soal 1 dan juga soal 2, metode DFS dan BFS. Kurang lebih metodenya seperti itu. Ini hubungan nodenya juga sudah seperti ini. Mungkin nanti saya akan buatkan di laporannya untuk gambar hubungan nodenya. Baik, cukup sekian dari saya.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon maaf suara saya mungkin juga kurang jelas. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dosen tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.